Hey guys, welcome back to my channel. Dan kita kembali lagi di segmen cerita-cerita horor. Aku nggak tahu kenapa jadi rajin gini tiap malam Jumat aku upload video cerita horor. Menurutku tuh kayak menarik aja gitu loh untuk dibahas. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia. So, tanpa menunggu lama, kita langsung ke videonya sekarang. Buat kamu yang tinggal di daerah tertentu, pasti ada dong kakek nenek yang ngomong kalau nggak boleh kayak gini, Pak Mali, nggak boleh kayak gini, Pak Mali, kayak gitu. Dan mitos-mitos itu tuh kuat banget dipercaya sama keluarga kamu, sampai akhirnya kamu oke, ikutin. Padahal kan kita di era modern yang ya lu nggak usah percaya hal-hal kayak gituan gitu. Cuma kan kita sebagai cucu, sebagai anak di keluarga tersebut ya menghormati aja gitu. Kan amit-amit kalau misalkan beneran ya. Apa sih itu mitos? Mitos itu menurut KBBI adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu. Cerita tersebut mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan dewa atau pahlawan zaman dahulu. Mitos mengandung arti yang mendalam dan diungkapkan secara gaib. Jadi ini kayak emang rada merinding sih. Aku ngebaca ini jujur aku merinding banget. Di Indonesia kan kita punya daerah-daerah tertentu ya. Banyak banget suku budaya yang mempercayai tentang mitos tersebut. Terlebih untuk daerah yang masih memiliki budaya kental seperti di Jawa, di Bali. Di sini aku akan sebutkan 9 mitos yang masih dipercaya di Indonesia dan termasuk keluarga aku juga masih percaya. Yang pertama, kupu-kupu masuk rumah akan ada tamu. Ini aku percaya, kalau ini aku percaya. Padahal pernah nggak kejadian sih nggak ada tamu. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mudah sekali ditemukan di sekitar kamu. Terlebih jika rumah kamu tuh punya pekarangan yang luas, yang diisi dengan berbagai jenis tanaman dan bunga. Masalahnya rumah aku aja kagak ada taman bunga. Terus kupu-kupu tuh kayak suka datang gitu loh. Jadi bagi orang tertentu, kupu-kupu adalah tanda bahwa akan ada tamu yang datang berkunjung. Maksud dari si mitos ini bikin kamu siap gitu loh menyambut tamu dengan baik dan ramah. Gimana? Teman-teman percaya nggak sama mitos ini? Karena beberapa dari teman-teman aku percaya. Apakah kamu percaya sama mitos ini dan akhirnya beneran ada tamu yang datang? Yang kedua, burung gagak di atas rumah membawa kabar buruk. Kalau ini sih aku kurang tahu ya, karena aku nggak tahu, nggak pernah ngeliat burung gagak secara langsung. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah tertentu sering melihat burung gagak yang di depan halaman gitu. Kehadiran burung gagak sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Burung gagak yang terbang di atas rumah atau bertengger di halaman dipercaya membawa kabar buruk bagi pemilik rumah. Kehadiran burung ini memberikan tanda-tanda kalau ada sesuatu musibah yang menimpa si pemilik rumah. Waduh, kan burung gagak kan bunyi kayak gitu gak sih? Jujur aku gak pernah ngelihat burung gagak secara langsung. Dan gimana, teman-teman udah pernah belum mengalami ini? Disamperin sama burung gagak terus akhirnya ada kabar buruk gitu. Yang ketiga, celaka setelah menabrak kucing. Ini aku pernah denger sih. Ketika kamu menabrak seekor kucing, bakal ada sesuatu yang gak mengenakan gitu loh. Menurut mitosnya nih ya, orang yang udah nabrak kucing ketika berkendara dipercayakan celaka. Apalagi kalau kucing yang ditabrak itu nggak ditolong atau dipinggirin. Sedih sih. Aku pecinta binatang banget. Aku kalau misalkan ada kucing yang datang ke rumah, aku kasih makan. Terus kalau misalkan ada kucing yang di tengah jalan, aku gendong, aku pinggirin gitu loh. Maksudnya animal lovers banget kalau aku. Jadi yang udah nabrak kucing itu kalau ditinggalin gitu aja akan mengalami kesialan. Saran dari si mitos ini, kamu tuh harus buru-buru gitu loh tolongin kucingnya. Misalkan dibawa ke dokter atau dicek keadaannya apakah kamu masih baik-baik saja. Say sorry ke kucing itu. Karena dari mitos ini mengajarkan kita untuk lebih hati-hati dalam berkendara. Yang keempat, ini mitos yang masih dipercaya sama keluarga aku. Anak gadis ya, kalau duduk di depan pintu akan sulit jodoh. Wow, sebenarnya aku tuh bukannya nggak mau percaya sama mitos ini, tapi kayak logikanya gini loh, ngapain aku duduk di depan pintu? Kayak ngapain juga kita duduk di depan pintu, terus akhirnya sulit jodoh karena pintunya tertutup gitu ya, nggak kebuka. Aku pernah sih duduk di depan pintu kayak cuma mau nongkrong aja. Tapi buat apa juga kita anak gadis yang nongkrong depan pintu, itu kayak nggak masuk akal aja. Mitos satu ini cukup ditakutin sama gadis Jawa zaman dahulu. Karena konon katanya bisa sulit jodoh jika duduk di depan pintu. Dan mitos ini mengajarkan kita untuk sopan santun. Benar, memang ini tuh mengajarkan sopan santun juga. Lagian nggak masuk di logika aku. Buat apa aku duduk di depan pintu, itu ngalangin orang yang mau masuk. Mitos kelima, siulan di malam hari itu bisa memanggil makhluk halus.
Ini aku lumayan percaya ya. Karena I can feel that energy mereka kalau kita membuat suara-suara tinggi. Nada tinggi itu disukain sama makhluk-makhluk sana sih. Jadi ya buat apa juga gitu loh. Aku mikir kamu ngapain bersiul di malam hari? Buat happy-happy mau nyanyi. Ya mending nyanyi aja gitu loh pakai nada yang bener, jangan siul yang gitu. Untungnya aku nggak bisa bersiul juga sih. Jadi buat teman-teman yang suka bersiul di malam hari, niatnya pengen menghibur diri sendiri, mending nggak usah deh. Karena aku sangat percaya sama mitos ini. I can feel them, that energinya aku berasa. Kalau aku bisa merasakan gitu. Kalau kamu yang nonton apakah bisa merasakan juga? Komen di bawah. Terlepas dari mitos yang siulan itu, mengajarkan kita untuk jangan mengganggu orang-orang di malam hari. Siapa tahu kan orang pengen istirahat ya, udah malam, terus kamu bersiul dengan nada tinggi, kayak ngapain gitu loh. Aneh, ini aneh banget sih. Mitos yang keenam, pamali kalau kamu makan pakai tutup panci. Nah, buat pecinta drakor, pernah nggak sih kamu melihat orang-orang yang makan ramyeon, kalmukesnida gitu kan, mereka makan masih di panci. Hal itu lumrah untuk mereka, tapi jangan di kita. Jangan sekali-sekali mencoba untuk orang Indonesia, begitu katanya. Karena bagi orang Indonesia, pamali makan pakai tutup panci karena dapat mendatangkan hal buruk. Mitos ini juga memberikan nasihat kalau kita tuh ya makan sesuai tempatnya. Ini beberapa mitos yang aku baca nih banyak ininya ya. Pembelajarannya ya. Ada ngajarin kita sesuatu, boleh dipercaya atau enggak, tapi memang mengajarkan sesuatu yang baik sebenarnya. Dari tadi aku baca ya. Mitos yang ketujuh, jujur ini masih aku lakuin. Tapi ini katanya pamali, potong kuku di malam hari. Sorry banget, aku masih melakukan potong kuku di malam hari. Sebenarnya nggak potong banget ya, maksudnya kayak pengen rapihin pinggirannya, pengen digosok-gosok dikit nih. Ayo, siapa yang suka potong kuku di malam hari? Menurut mitos ini, potong kuku di malam hari bisa mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Usut punya usut, mitos ini lahir sebagai peringatan. Kamu dilarang potong kuku di malam hari untuk menghindari salah memotong kuku. Ya bener sih, maksudnya mungkin karena nggak kelihatan ya zaman dulu. Benar juga sih, maksudnya kan kita mungkin salah potongnya malam-malam gelap, nggak ada lampu. Tapi kan ya zaman sudah canggihnya ada lampu. Mitos yang ke-8, makan sayap bisa jauh dari jodoh. Aku baru tahu loh, aku baru dengar mitos ini justru. Menurut mitos ini ya, yang dari Jawa, ini tuh masih dipercaya sampai saat ini. Wanita remaja yang makan sayap ayam bisa jauh dari jodoh. Iya, aku suka sayap loh. Tapi di sini juga dibilang realitanya kalau kita makan sayap ayam banyak mengandung lemak. Padahal dagingnya dikit, cuma lemaknya banyak ya sayap. Gimana teman-teman? Percaya nggak sama mitos yang satu ini? Apakah di daerah kamu sangat percaya sama mitos nggak boleh makan sayap ayam? Oke, mitos yang terakhir adalah kena cicak bakal, ini rada bingung sih, ada beberapa yang ngomong kalau misalkan ada cicak nih jatuh kena kepala atau kena kita gitu ya, itu membawa keberuntungan, hoki, atau membawa kesialan. Ini aku rada bingung. Aku percaya nggak percaya sih, tapi bagi aku mempercayai bakal membawa hoki. Selain cicak, kalau di rumahnya suka ada tokek, aku benci banget tokek, tapi rumah aku suka ada tokek gitu loh, katanya itu membawa hoki, rezekinya banyak banget. Wah, itu aku amin banget sih. Siapapun orang yang rumahnya tuh suka disamperin tokek, ya mungkin deket rumah, di teras atau di mana, itu benar-benar rezekinya tuh ngalir terus, ngalir deras. Kayak ada aja hoki, selalu ada gitu loh rezeki yang datang. Itu aku merasakan. Mungkin karena aku percaya, masuk ke alam bawah sadar, jadinya memang benar rezeki aku tuh selalu ada. Pokoknya walaupun nggak yang berlimpah-limpah-limpah, tapi ada gitu loh, selalu ada, satu persatu ada. Nggak pernah kekurangan, aku selalu merasa cukup. Aku percaya kalau ini, mau dijatuhin cicak, atau misalkan suka ada tokek di rumah, itu membawa hoki. Oke guys, jadi segitu aja mitos-mitos yang beredar di Indonesia yang masih dipercaya sama orang-orang. Gimana kamu ada mitos yang lain gitu, boleh share dong di kolom komentar. Aku pengen tahu alasannya kenapa mitos itu dipercaya. Segitu aja sesi cerita-cerita horor di malam Jumat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.